Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi, Kepala SMK Semen Gresik. Banyak orang tua wali siswa yang bertanya kepada saya, kapan tahun ajaran baru dimulai kalau pandemi COVID-19 ini berlarut-larut. Maka jawaban atas pertanyaan ini dipersilakan untuk mengikuti presentasi berikut ini. Silakan. Nah, untuk menjawab pertanyaan kapan tahun pelajaran baru dimulai, kapan tahun pelajaran 2020-2021 dimulai, marilah kita mencermati rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan membahas tentang skenario pembukaan pembelajaran pasca bencana non-alam COVID-19 yang diinisiasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama yang diselenggarakan pada tanggal 1 Mei 2020 di Jakarta. Nah, mari kita lihat isinya. Kita langsung menuju ke halaman 10, di mana di sini ada agenda rapat koordinasinya seperti ini: paparan narasumber, kemudian dasar hukum kondisi darurat akibat pandemi COVID-19. Di antaranya adalah surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona. Kemudian kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 itu sesuai SE Mendikbud nomor 420 itu ada 5 kebijakan, yaitu ujian nasional, belajar di rumah, ujian sekolah, PPDB, dan BOS BUP. Selanjutnya penggunaan BOS dan BUP, PAUD dan kesetaraan. Kondisi saat ini pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran jarak jauh, tantangan satuan pendidikan. Nah, sekarang kita cermati yang ini. Prediksi pandemi COVID-19 berakhir. Jadi di halaman 10 ini membahas prediksi berakhirnya pandemi COVID-19. Menurut kajian pemodelan yang disusun oleh Singapore University of Technology and Science, pemodelan ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia akan mengalami turning atau titik balik pada akhir April 2020, dan pada Juni 2020 sebagian besar terbebas dari pandemi. Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID memprediksi penurunan kasus akan berlangsung masif pada bulan Juni, sehingga kehidupan publik berjalan normal pada Juli 2020. Ini sudah di-share di Harian Kompas. Prediksi tersebut berlaku apabila pelacakan yang masif dan isolasi ketat dilakukan pada April dan Mei 2020. Jadi kalau kita lihat grafiknya ini kita lihat bahwa kasus baru COVID-19 di Indonesia itu mulai meningkat sejak 10 Maret 2020. Kasus barunya meningkat, dan saat ini kita berada di tanggal 9 Mei, 10 Mei, 8 Mei itu posisinya ada di sini. Nah, menurut kajian pemodelan ini mudah-mudahan itu kasus barunya akan terus menurun sehingga sampai tanggal 20 Juni tahun 2020 maka kasus baru COVID-19 akan berakhir sampai dengan 99%. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kita lihat bahwa prediksi tadi itu selain dari yang sudah disebutkan di atas, juga ada prediksi dari Universitas Gadjah Mada yang menyatakan bahwa akan mereda di akhir Juli tahun 2020. Kemudian prediksi dari Institut Teknologi Bandung
akan berakhir pada akhir Mei hingga awal Juni 2020. Sedangkan prediksi dari Badan Intelijen Negara (BIN) akan berakhir pada awal Juli 2020. Prediksi dari Universitas Teknologi dan Desain Singapura akan berakhir pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 99%. Nah, dengan demikian skenario pembukaan sekolah itu akan seperti ini. Jika pandemi selesai akhir Juni 2020 optimis, maka skenario-nya untuk tahun ajaran yang sekarang ini, pembelajaran di sekolah tahun ajaran 2019-2020 bisa dilanjutkan selama bulan Juli 2020. Maka konsekuensinya, satuan pendidikan yang belum memenuhi kurikulum mengajar capaian di bulan Juli. Bagi yang sudah, siswa diberi materi penguatan karakter. Kemdikbud dan Kemenak memastikan capaian kurikulum bagi satuan pendidikan yang tidak ada akses internet dan listrik. Untuk mencegah potensi sebaran baru, prosedur COVID dipakai secara terbatas. Proses penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan harus dengan protokol kesehatan. Sedangkan kalau pandemi berakhir Desember 2020, pesimis, maka skenario pembelajaran di sekolah tahun ajaran 2019-2020 atau tahun pelajaran sekarang yang sedang berlangsung ini dilanjutkan terus hingga Desember 2020. Maka konsekuensinya adalah proses pembelajaran difokuskan pada materi penguatan karakter dan kesiapsiagaan bencana. Hanya berlaku untuk siswa kelas 1 sampai dengan kelas 11. Kemdikbud dan Kemenak mencari solusi bagi satuan pendidikan milik swasta atas biaya yang terjadi akibat perpanjangan. Apakah nanti biayanya ini tetap dibayarkan oleh orang tua melalui SPP sampai Desember, mundur setengah tahun atau 6 bulan, ataukah ditanggung oleh pemerintah? Nanti kita tunggu perkembangannya. Dan bagi Bapak Ibu yang mempunyai informasi baru tentang ini, pembiayaan ini dan sebagainya, bisa berkomentar di deskripsi bagian bawah. Bappenas dan Kemenkeu fasilitasi insentif untuk sektor pendidikan, mencari solusi bagi satuan pendidikan jenjang SMK untuk penyediaan alat praktek siswa di rumah dan pengalaman siswa untuk magang di studi. Ini skenario untuk tahun pelajaran yang sedang berlangsung saat ini. Nah, bagaimana skenario pembukaan sekolah, bagaimana skenario tahun ajaran baru? Maka kalau pahamnya optimis, skenario tahun ajaran baru 2020-2021 bisa start pada awal Agustus 2020. Konsekuensinya tidak ada libur kenaikan kelas dan libur dipusatkan di akhir Desember bersama dengan libur nasional pengganti Lebaran. Kemdikbud dan Kemendagri secara berkala memonitor kecukupan sarpras dan kompetensi guru agar pengalaman bekerja di rumah, belajar di rumah menjadi pemantik peningkatan kualitas pembelajaran agar makin merata. Merevisi kembali Surat Edaran Menpan RB Nomor 50/2020 tentang Sistem Kerja ASN, melakukan sosialisasi terhadap orang tua wali siswa tentang cara yang baik dan tepat untuk pendampingan anak belajar di rumah, khususnya bagi siswa SD dan SMP. Nah, bagaimana kalau pandemi itu berakhir Desember 2020? Paham pesimis, maka skenario tahun pelajaran barunya tahun 2020 tahun 2021 startnya pada awal Januari 2021. Maka konsekuensinya adalah program reguler berlaku pada jenjang adjustment, untuk jenjang dikti menyesuaikan. Kemdikbud, Kemendagri secara berkala memonitor dampak yang timbul akibat perpanjangan dan pergantian tahun ajaran baru
dari Juli ke Januari, jadi mundur 6 bulan. Ini pernah terjadi pada tahun 1978-1979 ya. Itu masa pembelajaran juga mundur 6 bulan atau setengah tahun. Konsekuensi berikutnya adalah merevisi Permendikbud tentang PPDB dan revisi kebijakan kalender pendidikan di awal tahun pembelajaran dari Juli menjadi Januari 2021. Demikian hasil kita mencermati rapat koordinasi tadi, bahwa kita sudah melihat, sudah mencermati rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama, membahas skenario pembukaan tahun pelajaran. Demikian, mari kita lanjutkan kesimpulannya. Kesimpulannya seperti ini. Setelah mengikuti presentasi tadi, maka jawaban atas pertanyaan kapan tahun ajaran baru dimulai, maka jawabannya ada 2 skenario. Yang pertama skenario optimis dan yang kedua skenario pesimis. Kalau skenario optimis, di mana masyarakat patuh dan disiplin dalam menaati aturan-aturan PSBB dan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir, maka tahun ajaran baru akan dimulai insya Allah pada awal Agustus 2020. Tetapi apabila pandemi COVID-19 berlarut-larut, maka yang akan dipakai adalah skenario pesimis, di mana tahun ajaran baru dimulai pada Januari tahun 2021. Demikian video saya, semoga ada guna dan manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.